Dan yang mencengangkan, ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Mobil mewah hingga harga miliaran. Video kali ini kita akan membongkar atau membahas hal yang lagi rame banget nih tentang Trans 7 diboikot oleh ormas tertentu karena membahas pembahasan yang dinilai menyinggung. Tapi kalau gue yang bahas nanti dibilangnya pesulap merah kan pesulap, nggak pernah mondok, ngapain berpendapat, dia kan nggak tahu apa-apa. Nah, maka dari itu kali ini gue ditemani abang kandung gue yaitu Ustadz Muaz. Wah, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Wah, masya Allah. Ini udah video keberapa nih? Ini banyak sebenarnya, ada beberapa video kita udah barengan. Waktu itu juga pernah bareng Ustadz Faizar juga, kita bareng-bareng bahas mediumisasi. Nah, kali ini membahas tentang yang lagi ramai nih Ustadz, tentang adab versus perbudakan. Yang bener adab atau perbudakan yang seperti diberita-beritakan di media sosial kayak gitu tuh. Nah, ini sebelumnya Ustadz Muaz juga dulu mondok ya? Ya, pernah bener mondok. Ya? Di Bogor kan? Di Bogor. Di Bogor. Nah, itu mondok berapa lama tuh waktu itu? Waktu itu tahun 2009 ya. 2009? Terus nggak lama sih, setahun di Bogor, kemudian lanjut ke Yaman, ke Son'a. Iya. Di Son'a itu dapat kurang lebih ada 6 sampai 8 bulan lah, karena memang itu di Yaman ya? Ya kan? Yaman, di Son'a. Dapat beasiswa guys waktu itu guys. Ini biar tahu dulu nih profil abang gue nih. Ya, terus? Jadi waktu itu nggak selesai memang karena Yamannya keburu bergejolak kan. Gitu. Peperangan ya? Ada perang ya? Gitu. Akhirnya KBRI minta semua warganya untuk kembali ke Indonesia, jadi kita kembali. Gitu. Nah, lanjut lagi mondok di di Bogor. Di Bogor. Ya ya. Nah, jadi sebenarnya waktu mondok itu seperti yang ditampilkan nggak sih, kayak jalan nunduk dulu kayak gitu nggak di pondok? Oh enggak. Oh enggak kayak gitu ke kiai. Gitu. Apa dulu cara menghormati kiai atau guru tuh di pondok dulu kalau Ustadz Muaz gimana? Kalau kita ya maksudnya sesuai dengan sunnah-sunnah Rasul aja ya. Artinya memuliakan ulama, memuliakan guru gitu ya, ustadz. Ya tentu sebatas mereka sebagai seorang alim, sebagai seorang guru yang harus kita muliakan. Nggak boleh juga kita menganggap mereka kayak teman biasa. Oh enggak, emang ada spesialisasinya dalam Islam ya, guru tuh harus dihormati banget begitu. Kalau teman kita manggil bro gitu ya, bro gitu. Bro, kan? tolong ambil ini bro gitu. Atau misalnya kita manggil namanya aja gitu kan, misalnya namanya Muad gitu kan. Iya benar. Gitu. Tapi nggak mungkin kan manggil ustadz, guru nggak boleh gitu, ya. Manggil namanya aja gitu. Benar. Ya, jadi kita cara memanggilnya, kemudian juga kalau dia manggil juga kita seperti apa gitu kan. Kemudian juga terutama sih dalam majelis ilmu ya. Dalam majelis ilmu ya, kalau mereka sedang mengajarkan ya kita dengarkan. Kemudian kalau mereka buka tanya jawab ya kita tunjuk tangan dulu gitu. Artinya adab-adabnya lebih banyak ke majelis ilmu karena kita lebih sering ketemu mereka ketika di majelis ilmu ya, ketika di jam-jam pelajaran. Kalau di luar ya tadi ya, tentu harus kita bedakan antara sikap kita ke mereka, ke para ustadz, guru-guru kita dengan ke teman-teman sendiri. Nah, terus kalau nggak salah manggil kamunya juga beda ya, kalau guru tuh antum. Oh, iya kan, bukan ente, nggak boleh ente. Iya, nggak, sebenarnya gini, ini kan adab dan tradisi di pesantren ya, bahkan di majelis-majelis ilmu, bukan pesantren doang. Saya yakin teman-teman yang sering ke kajian-kajian keislaman, ya, itu juga kalau manggil udah manggil ente gitu kan, antum gitu, udah hal yang biasa. Tapi beda biasanya kalau ini sih adab kita saja. Kalau ente itu lebih artinya kalau antum lebih sopan lah dibandingkan ente gitu kan. Ente tuh ke yang sederajat kali ya, atau yang seumuran gitu. Di bawah umur gitu ya, di bawah umur kita. Sedangkan antum yang di atas umur kita, kayak kamu yang lebih dihormati gitu ya. Ya gitulah. Oh, kan nggak mungkin manggil ustadz juga ente kemana aja gitu. Nggak enak. Nggak enak ya. Nah itu malah kurang menghormati guru tuh ya kalau gitu. Ya, kurang beradab lah. Kurang beradab terhadap guru. Nah nanti juga boleh nih nanti di-share adab-adab dalam Islam gimana sebenarnya ke guru dan batasan-batasannya apa aja. Tapi sebelum itu kita tonton dulu nih video yang viral yang dibahas sama Trans 7
yang akhirnya jadi pro kontra di masyarakat. Mulia Ibu Nyai ini ia berbaik hati membagikan susu dengan ukuran gelas plastik kecil kepada santri-santrinya. Tapi untuk mendapatkan seteguk susu itu, para santri harus dengan tabah jalan jongkok. Oh, mungkin lagi olahraga kali ya. Walau kelihatannya agak mirip anak-anak yang lagi digembleng sama Satpol PP sih. Lanjut lagi. Kedua, kiai yang kaya raya tapi umat yang kasih amplop. Ini. Makanya santri usia anak-anak yang udah bapak-bapak pun ketemu kiainya masih ngesot untuk mencium tangan. Dan yang mencengangkan, ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Mobil mewah hingga harga miliaran. Sarungnya aja pun merek termahal yang harganya berkisar antara 400 ribuan sampai 12 juta rupiah gitu deh. Dan sarung 12 juta. Nih, sana family kecipratan duitnya. Padahal kan harusnya kalau kaya raya mah umatnya dikasih duit ya nggak sih? Tapi ya gimana ya, dengan ngasih amplop pada kiai kan diharapkan bisa dapat berkah. Kalau enggak, ya ambil hikmahnya aja dah. Oke. Tapi ada beberapa yang nggak ngasih amplop juga nih ya di video ini. Ketiga, disuruh ngepel sampai ngelap daun. Udah kaya raya, dikasih banyak amplop. Pekerjaan mengurus rumah yang harusnya dikerjain oleh asisten rumah tangga dialihkan dong ke santri dan santriwati. Karena belakangan viral nih beberapa video para santri dan santriwati beberes rumah kiainya. Mulai dari nyapu, ngepel, cuci pakaian, cuci perabotan dapur, bahkan ngelap daun tanaman koleksi kiai dan kiainya. Sebagian orang menganggap ini tuh layaknya feodalisme di zaman penjajahan. Namun bagi sebagian santri, melakukan rawat dalam atau kerja bakti di rumah kiai itu adalah keistimewaan. Walau gratisan. Alhamdulillah, 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 all praise to Allah. Alhamdulillah, 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 all praise to Allah. Gitulah kurang lebih. Jadi sebenarnya kalau dari saya pribadi nih guys ya, sebenarnya yang kurang enak didengar adalah nadanya yang ngenyek. Nadanya ngenyek banget. Nadanya itu kayak benar-benar ngeledek gitu. Terus juga di sana ada kayak penggiringan opini seolah-olah kiai-kiai yang kaya itu dari santri-santrinya yang karena ngasih duit. Iya, saja seolah-olah. Jangan suuzon kayak gitu, padahal kita husnuzon nih. Kalau kita berprasangka baik, mungkin di luar sana memang ada bisnis-bisnis yang besar, bisnis keluarganya, atau mungkin kontrakan yang dari keturunannya gitu. Memang itu dihasilkan dari uang pribadi, bukan santri-santri gitu. Nah, gimana menurut Ustadz Muaz tuh tadi pembahasan dari Trans 7 tuh? Itu bentuk feodalisme sesuai yang diprasangkakan sama Trans 7 atau apa salahnya tuh? Sebenarnya gimana? Baik, kalau kita lihat di KBBI ya, kata-kata feodal itu sebenarnya dia kata sifat yang berhubungan dengan sistem masyarakat yang dikuasai bangsawan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari definisi aja ya, sebenarnya feodal itu kan praktek dari seorang bangsawan yang apa ya, nyuruh-nyuruh orang ya, yang di bawah dia kan gitu. Betul. Berarti dia memakai kekuasaan dia gitu ya untuk memperbudak orang lain atau menyuruh-nyuruh orang lain. Alias perbudakan lah kurang lebih. Kurang lebih kan begitu. Nah ini kan walaupun ya istilah perbudakan nanti kalau kita bawa ke literasi Islam ya, itu juga kan banyak pembahasannya. Tapi artinya nyuruh-nyuruh orang lain ya itu juga sebenarnya ada bingkainya di dalam Islam. Kita juga praktek feodal ini tidak dibenarkan juga dalam Islam. Dalam Islam dia bangsawan ya. Kalau feodal itu ya tadi kebangsawan, ke jabatan-jabatan tertentu. Kalau itu niatnya bukan untuk menghormati jabatan atau dalam tanda kutip kalau sekarang istilahnya menjilat ya, untuk mendapatkan keuntungan tertentu dari jabatan itu ya berarti kan bukan feodal. Kalau saya rasa sih itu hanya sekedar untuk menghormati orang yang berilmu, bukan orang yang punya jabatan. Terus ada yang bilang tapi gini, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam aja ketika ceramah nggak mau duduk di atas, ya kan? Setara. Nah, kok ada ajaran-ajaran yang memperlihatkan Islam tapi malah melebih-lebihkan guru atau kiai, padahal sahabat Rasul tidak pernah seperti itu bersifatnya, nggak pernah diminta untuk jalan jongkok di depan Rasul. Nah itu gimana tuh? Satu-satu dulu nih, yang mana dulu nih? Boleh, bebas. Iya, yang jalan jongkok dalam Islam sebenarnya gimana?
Itu jalan jongkok, kemudian ada yang ngesot, ada yang sampai apa namanya macam-macam ya. Yang kalau tadi kita lihat di video. Iya, betul. Itu sebenarnya lebih kepada mereka ingin beradab kepada guru mereka, kepada ustadz mereka. Niatnya seperti itu. Niatnya seperti mungkin di wilayah itu kayak gitu ya. Betul. Jadi bukan semata pada jabatan tertentu ya. Iya, tadi seperti feodal. Kalau feodal mungkin diajarkannya kalau nanti ada pejabat datang kita harus begitu. Gitu kan. Nanti kalau ada apa namanya yang punya jabatan tertentu atau misalkan orang yang misalkan berpengaruh dalam ekonomi ya, ekonomi yang orang kaya, kalau ada orang kaya gitu. Nanti datang akan kita harus jongkok supaya gitu. Apa dapat hartanya, dia mau nyumbangin hartanya ke sini, dia mau ngasih sesuatu ke sini. Nah, itu kalau seperti itu baru feodal. Mungkin bisa diartikan seperti udah itu pasti ya, gitu ya. Gitu kan? Iya. Nah, sedangkan kalau misalkan ini karena ilmunya, saya rasa lebih ke arah mereka ingin dapat keberkahan ilmunya. Nah, berarti kan ini berkaitan dengan adab-adab orang yang menuntut ilmu. Apakah ada dalam literasi Islam untuk melakukan hal yang sampai seperti itu? Ada nggak? Gitu ya. Ya itu yang jadi pertanyaan. Kalau ada ya tinggal datangkan dalilnya saja, dalil-dalilnya saja. Harusnya begitu, bukan malah dilawan pakai emosi-emosi ya. Bukan malah dilawan pakai demo-demo. Ini kan jadi memperburuk citra Islam itu sendiri. Kan kita tinggal jelasin aja kan. Sebenarnya reaction terus jelaskan itu dalilnya dari sini. Kan buat jadi pembelajaran juga kan. Harusnya seperti itu loh. Gitu. Kan santri diajarkan dalil-dalil juga kan ya dulu ya. Harusnya kan bukan malah kalau santet itu halal, bahkan ada video kayak gitu tuh. Saya Muhammad Harun Rasyid, santet di Banyuwangi. Kalau boleh santet halal, saya santet betul. Kalau santet halal, saya udah santet. Pesulap merah dari dulu kagak santet nih. Nah, harusnya kan dilawannya pakai dalil ya. Itu kita ambil pendapatnya dari mana. Mungkin itu yang perlu diterangkan ya. Betul. Kalau dari Ustadz Muhammad sendiri belum pernah menemukan. Belum pernah menemukan, bahkan banyak dalil-dalil yang justru melarang hal tersebut. Karena begini ya, menghormati guru, kemudian juga memuliakan guru, ustadz, gitu, itu satu kewajiban bagi seorang murid. Gitu, satu hal yang harus dilakukan, nggak boleh. Ya misalnya yang tragedi terakhir, gitu ya, ada guru, ini konteksnya sekolah ya, guru sekolah dilaporin ke polisi gitu ya, dengan berbagai macam alasan ya, artinya janganlah kita seperti itu kayak ke guru gitu kan. Begitu juga guru tuh harus dimuliakan, tapi tetap saja dalam Islam kita punya batasan-batasan tertentu yang nggak boleh melewati batasan itu. Ya, seperti misalkan memuliakan guru melebihi memuliakan Allah dan Rasulnya. Gitu ya, sampai sujud, sampai ruku, begitu ya. Itu berlebihan. Berlebihan ya. Jadi tetap ketika kita ingin memuliakan guru, menghormati guru, tetap dalam koridor keislaman ya. Tapi dia banyak ada dengar juga melakukan itu karena adat istiadat ya. Adat istiadat ini sebenarnya tidak diharamkan ya dalam Islam. Artinya adat istiadat ini bukan satu hal yang dilarang di dalam Islam. Hanya saja adat istiadat yang bertolak belakang dengan Islam, itu baru yang dilarang. Misalkan dahulu jahiliyah, orang-orang Arab jahiliyah, itu ada adat istiadat memuliakan tamu. Itu kan bagus, makanya dilestarikan oleh Islam, didukung oleh Islam, gitu ya. Kemudian nggak ada lagi nggak tahan melihat kezaliman. Ada orang yang dizolimi langsung dibela, itu kan adat istiadat yang bagus. Tapi kalau adat istiadat yang merusak, misalnya seperti khomer, minum-minum khomer dulu hal yang biasa, dilarang oleh Islam, gitu ya. Jangan sampai Islam itu dikalahkan dengan adat istiadat. Jadi tetap yang didahulukan adalah hukum Islamnya itu sendiri. Betul. Artinya jangan dipertentangkan lah. Adat istiadat dengan Islam itu bisa jalan beriringan bersamaan. Cuma yang berselisihan memang harus diutamakannya Islamnya itu sendiri. Oke. Berarti kayak misalkan di sebuah negara kayak contohnya Korea Selatan lah. Korea Selatan kan kalau salim dia sampai nundukin badan begitu banget tuh. Ya kan? Terus kalau di India kalau nggak salah begini. Kalau di Jepang wah gini, Jepang nggak salim. Iya, dia begitu nundukin. Nah, dalam Islam kan kalau nggak salah menunduk di depan orang nggak boleh.
Iya. Berarti kalau kita ke Jepang gimana? Atau ke Korea Selatan gitu? Ya, berkaitan dengan adat istiadat setempat, ya tentu jangankan kita bandingkan dengan agama, dengan religion, gitu ya. Adab di satu tempat sama adab di tempat lain saja bisa saling bertolak belakang, bisa saling menyalahkan gitu ya. Iya. Tentu kita harus menghormati adab-adab di tempat tersebut, gitu. Tapi cara menghormati itu bukan berarti harus mengikuti. Iya. Kan begitu ya? Betul. Iya. Nah, kalau dalam Islam jelas, ruku dan sujud itu bagian dari ibadah. Oke. Sehingga kalau ruku dan sujud yang betul-betul bentuk ruku ya, iya, yang gitu kan posisinya 90 derajat. Iya, betul. Gitu kan? Atau yang sujud yang sampai kepalanya itu ditaruh di atas tanah. Iya. Atau di kaki orang itu. Iya. Misalkan kalau nggak salah di Jepang juga begitu ya. Kalau udah minta maaf iya, minta maaf banget ada sujud. Korea juga begitu. Gitu ya? Kalau nggak salah. Artinya di kalau yang minta maaf tertentu, banget, gitu kan, itu sudah hal yang biasa. Artinya dia menyesal sekali kan gitu. Itu nggak boleh dalam Islam ya? Nah tentu saja yang kayak begitu nggak boleh. Walaupun adat mereka atau gimana? Adat mereka nggak bisa. Itu misalnya. Untuk minta maaf ya udah minta maaf dalam Islam minta aja. Maaf dan juga betul-betul kita memperbaiki diri, nggak mengulangi hal yang sama itu. Nggak harus sujud kayak gitu. Ya. Kalau nggak salah dalam Islam bahkan Rasul bilang kalau aja boleh manusia sujud kepada selain Allah, ya, maka wanita akan kuperintahkan untuk sujud kepada suaminya itu kan. Betul. Itu aja berarti kan tandanya nggak boleh sujud sama siapapun ya. Betul. Manusia. Itu kan juga sebenarnya hadisnya kalau kita lihat asbabul wurudnya sebab datangnya hadis itu kan hadisnya kisahnya dari Mu'adz. Mu'adz itu baru datang dari Syam, itu melihat orang-orang musyrik melakukan itu kepada guru-guru mereka. Makanya ketika dia pulang, maka dia sujud kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi melarang itu, jangan lakukan, kan gitu. Iya. Ya, karena tadi kalau misalkan aku boleh memerintahkan sujud, maka aku perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Oh, gitu. Oke. Jadi itu pun kepada Nabi, jangan. Ke Nabi aja nggak boleh, iya. Apalagi ke orang umum gitu, atau guru ya, nggak boleh juga guru. Artinya itu bentuk di sisi lain kita harus melihat keharusan kita memang memuliakan guru. Seperti Mu'adz bin Jabal pengen memuliakan gurunya siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kan gitu. Iya. Tapi ketika caranya salah dibetulin sama Nabi. Jangan sampai sujud. Kenapa? Karena nggak boleh seseorang itu dimuliakan seperti Tuhannya dimuliakan, Allah Subhanahu Wa Taala dimuliakan. I see. Gitu. Nah, itu berarti gimana adab-adab dalam Islam untuk menghormati guru sesuai yang ada dalilnya gimana yang sepengetahuan Ustaz Mu'adz nih. Kalau tadi kan yang jalan merangkak, mungkin nanti ada yang bisa menjelaskan mungkin ya. Bagi siapapun nih yang menjalankan itu, mungkin itu ngambil dari pendapat mana, dalil mana, bisa diterangkan. Karena kalau dari adat, ya jelas Islam itu bertentangan dengan Islam kalau cuma dari adat doang. Harusnya dari dalil mana gitu. Betul. Mungkin bisa dijelaskan. Nah, tapi kalau sepengetahuan Ustaz Mu'adz, adab terhadap murid ke guru yang ada dalilnya gimana? Batasan-batasan atau aturannya? Baik, sebelumnya diterangkan dulu ya terkait dengan tadi misalkan yang sampai ruku dan juga sujud. Kalau itu para ulama sepakat tidak boleh menyerahkannya atau melakukannya kepada manusia atau makhluk. Makhluk yang lain. Nah itu seperti pendapatnya Imam Nawawi, ya, Imam Nawawi rahimahullah taala, ya, itu mengatakan bahkan dimakruhkan membungkukkan punggung dalam semua keadaan. Jadi bungkuk saja itu nggak boleh. Ya, kata beliau makruh. Bungkuk begini aja nggak boleh? Nggak boleh. Ya. Dalam keadaan dan kepada siapapun berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Ya, itu nanti ada hadisnya, nanti silakan dibaca. Kemudian juga pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Boleh nanti kirimin ya, itu juga ada. Jadi ini membungkuk saja itu nggak boleh. Tapi itu menurut Imam siapa? Imam Nawawi dan juga Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Tapi pada siapapun ya. Pada siapapun. Tapi kalau misalkan hanya membungkuk, ini khilaf para ulama. Khilafnya itu adalah kalau hanya sekedar membungkuk tidak sampai ruku dan sujud, yang ibadah itu kan ruku dan sujud. Iya. Ya. Itu dikhilafkan kenapa ada yang membolehkan seperti Imam An-Nafrawi. Ya, beda pendapat ada ya? Beliau mengatakan sebagian ulama berfatwa bolehnya membungkukkan badan jika tidak sampai batas ruku yang syar'i. Jadi kalau cuma sekedar ngangguk, cuma gitu doang. Ya agak nunduk sedikit itu nggak apa-apa. Tapi ya tentu kita sebagai kaum muslimin jangan sampai bermudah-mudahan. Artinya
akhirnya apa namanya tidak memperdulikan masalah ini gitu ya. Mengatakan yang mengharamkan itu adalah apa namanya orang nggak ngerti ilmu, mainnya kurang jauh misalnya dan lain sebagainya. Ini ada pendapat ulamanya. Beda-beda memang pendapatnya. Maka kita hati-hati juga, artinya jangan sering-sering lah membungkuk-bungkukan hanya kepada orang tertentu saja. Gitu. Terus salim cium tangan ke orang tua, ke guru tuh gimana? Sama, itu juga termasuk memuliakan mereka. Kalau tadi termasuk yang membolehkan membungkuk, agak membungkuk sedikit nggak masalah. Tapi kalau misalkan kita ambil pendapat yang mengharamkan, maka ya kita agak tarik sedikit tangannya. Walaupun ya nanti yang mengharamkan ini juga mereka mensyarat apa namanya memberikan keringanan. Misalkan bagi yang memang yang kita orang tua kita misalkan tubuhnya lebih pendek gitu ya, mau nggak mau kan kita bungkuk. Iya, gitu kan? Iya betul kan buat salim. Dia posisinya ada di bawah dan lain sebagainya. Nah ini nanti kembalinya ke niatnya, apakah dia membungkuk itu untuk memuliakan saja atau mungkin hanya sampai kepada dia kayak menyembah lah. Yang dalam rangka menyembah tentu tidak boleh. Nggak boleh ya. Gitu. Apalagi itu. Iya betul gitu. betul. Kalau bungkuknya dalam rangka menyembah tentu nggak boleh. Jelas nggak boleh. Tapi kalau misalkan hanya sekedar memuliakan, tadi ada yang membolehkan. Oke. Nah kalau adab-adab kepada guru, ya itu sebenarnya yang lebih utama adalah ketika di majelis ilmunya. Jadi kayak di majelis ilmu ya, kalau dia sudah mulai berbicara, ya kita nggak lagi berbicara, masih bisik-bisik misalkan, atau malah ngobrol sama jamaah yang lain atau murid yang lain gitu ya. Nah ini bahkan sampai disebutkan kalau dalam riwayat Bukhari ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau mengatakan saat kami sedang duduk di masjid, maka keluarlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian duduk di hadapan kami. Maka seakan-akan di atas kepala kami terdapat burung yang tidak ada satupun dari kami yang berbicara. Artinya kalau kita udah di hadapan guru sudah berbicara sama kita, ya kita dengarkan dengan baik, gitu. Artinya tadi di atas kepalanya seakan-akan ada burung, itu maksudnya ya kita kan pasti kalau di atas kita ada burung nggak berani bergerak, nggak berani berbicara banyak gitu. Kenapa? Karena khawatir burungnya pergi kan gitu. Artinya betul-betul menyimak dan juga mendengarkan apa yang dinasihatkan oleh ustadz atau guru kepada kita, gitu ya. Kemudian juga misalkan dalam bertanya minta izin dulu, gitu kan, boleh bertanya atau tidak di saat dia sedang menjelaskan bertanya-nya. Tunggu penjelasannya sampai habis gitu kan, baru kalau dia udah mengizinkan ada yang mau bertanya baru kita bertanya. Itu artinya ketika di majelis ya harus beradab gitu ya. Ketika di luar majelis ilmu itu pun juga sama. Kita juga harus menghormati dia, memuliakan dia. Tadi manggilnya nggak kayak manggil ke teman, nggak ente tapi antum mungkin. Iya, bukan hanya sekedar panggilan aja. Misalnya bicara kita juga nggak dari jauh gitu, kemana aja teriak-teriak gitu di depan ustadz, di depan guru gitu kan. Kemudian juga segan sama dia, gitu kan. Kemudian apa namanya? Di sini banyak sebenarnya kalau dibahas satu-satu adab-adab kepada guru ini akan sangat banyak sekali. Bahkan ada banyak kitab yang menulis seperti kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Itu adab orang yang berilmu dan juga sedang mengajarkan ilmu, gitu. Atau ada juga yang menyusun satu kitab khusus adab orang ketika menuntut ilmu, gitu. Itu jadi satu kitab khusus yang kalau dibahas di sini semua ya nggak akan cukup. Panjang banget bakalan ya. Gitu. Berapa jam? Tapi intinya ya kita harus memuliakan dan menghormati mereka. Tadi batasannya ya, tidak sampai memuliakannya itu melebihi kita memuliakan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Begitu. Artinya kalau mereka menyuruh sesuatu ya tetap ditimbang dengan apakah ini bertentangan dengan Allah dan Rasulnya atau enggak. Misalkan tadi kita disuruh sama guru kita untuk ruku setiap kali dia datang, atau sujud setiap kali dia datang misalkan. Nah itu nggak boleh. Nah itu nggak boleh. Nggak boleh diturutin. Kemudian ustadz atau guru yang berilmu sesuai dengan ilmu agama, jadi itu nggak mungkin lah menyuruh muridnya, santri-santrinya untuk melakukan hal-hal yang tadi sujud, ruku atau yang menghormati khusus, berlebihan, penghormatan yang berlebihan. Ya artinya kalau kayak yang ngasih amplop itu sebenarnya dulu di pesantrennya
Ustaz Mas gimana? Ya kalau di pesantren ya kita kan semuanya sudah terstruktur ya, ustadz itu semuanya sudah ada gajinya, ada kafalahnya kalau kita bilang ya. Artinya tidak ada santri yang ngasih amplop kecuali kalau kembali ya ke kalau itu hadiah ya. Diperbolehkan. Lembaganya membolehkan atau tidak. Tapi kalau kita ke ustadz yang memang dia tidak digaji oleh lembaga tertentu gitu kan. Dia memang dari hadiah misalnya. Misalnya di masjid-masjid kita yang ngadain ngajarin Quran, yang ngajarin itu, jangan sampai kita ngasih untuk orang yang ngajarin Quran itu ngasih seikhlasnya 5.000, 10.000 gitu. Tapi untuk les gitar, untuk les yang lain. Iya, yang maksudnya private. Manfaatnya juga masih dipertanyakan. Apalagi nggak ada manfaatnya untuk akhirat. Iya. Mampu untuk ngasih jutaan rupiah. Itu nggak disebut feodal ya tadi. Iya. Les sulap kan banyak tuh, les sulap, les nyanyi, les dance kayak gitu. Itu kan seolah-olah dihargain 3 juta, 4 juta, itu normal. Giliran belajar Al-Quran dihargain 3 juta. Wih, kok? Artinya memang itu satu hal yang wajar, mereka mengajarkan ilmu. Gitu ya. Dan untuk mengajarkan ilmu itu mereka harus menggali ilmu di tempat lain yang butuh modal, butuh transport, butuh juga makan, minum, konsumsi dan lain sebagainya. Maka sudah sepantasnya kita seperti guru-guru kita yang lain yang guru ngajarin matematika, itu tanda terima kasih kita apa? Itu menghadiahkan mereka. Tapi tentu ya bagi seorang ustadz, bagi seorang ulama ya itu menjadi aib ya kalau sampai meminta harta. Yang itu yang dipermasalahkan ya, kalau sampai memaksa gitu, memaksa atau mentarif, itu yang bahaya. Saya mau datang kalau dikasih sekian juta. Iya. Kalau enggak, itu nggak boleh. Tapi kalau dikasih nerima, ya boleh-boleh aja. Boleh aja. Dalam Islam. Boleh-boleh aja. Dan apalagi murid ke guru mau ngasih hadiah nih, murid terima kasih ya udah sebulan ini misalnya ngajarin, ngasih amplop. Tadi ada beberapa juga yang nggak ngasih amplop tuh soalnya. Dan itu nggak dipaksa juga untuk minta amplop. Jadi kita mungkin ngelihat video-video gitu perlu lebih berprasangka baik mungkin ya. Ya, artinya, dan ngobrol deh, dalilnya dari mana diambilnya. Gitu. Mungkin ada sudut pandang lain. Kayaknya tadi kan terlalu framing ya. Seolah-olah akan itu kekayaannya cuma dari situ. Memaksa orang untuk supaya berkah dengan dalil agama. Mungkin ada ya. Ada yang 1-2 yang melenceng kayak gitu ya. Supaya dapat berkah, kasih maharnya segini, maharnya segitu kayak dukun-dukun lah. Banyak, gitu banyak. Ngaku-ngakunya sebagai ustadz gitu, padahal mondok nggak pernah, anak kiai bukan, misalkan gitu. Tapi ini memang kalau yang kiai, yang memang ustadz, yang dia belajar ilmu yang sampai dalam, fikih, akidah, usul fikihnya begitu kan dan sebagainya, ya itu pantas mereka. Gitu. Terus terakhir nih, yang tadi, yang pembahasan terakhir yang tadi, yang beres-beres di pesantren, santri. Itu juga. Itu saya cuma pengen bilang itu ya, artinya kalau itu bentuk memuliakan guru, kesadaran dari si muridnya, maka saya rasa nggak masalah. Sebagaimana dulu Nabi SAW juga diserahkan seorang anak, Anas bin Malik radhiyallahu anhu namanya, ya, yang beliau ibunya menyerahkan kepada Nabi untuk membantu rumah tangga Nabi. Nabi nggak minta. Cuma kalau ada yang bantu di rumah kan, masalah, silahkan aja kalau ada yang mau. Kan begitu. Jadi kalau itu memang mungkin ada ajaran kayak siapa yang merawat ini kebersihan dari iman, sebagian dari iman dan semacamnya. Terus akhirnya ngebuat si santri-santrinya ini bergerak sendiri atas edukasi itu nggak apa-apa. Iya, artinya jangan sampai kita mengira ada santri yang bersihin motor gunung. Dulu ada salah satu teman saya itu di pesantren. Jadi setiap ustadznya selesai mengajar atau mau berangkat mengajar di luar, itu dicuciin dulu motornya. Itu kan dia nggak disuruh, nggak apa, dia emang tergerak sendiri. Karena kenapa? Gurunya ini saking sibuknya ngajar di satu tempat, ngajar tempat lain, motornya mungkin kelihatan nggak keurus, kotor. Gitu, mau nyuci steam mungkin dia mikir-mikir juga kan. Iya, gitu. betul. Maka cuma jangan di framing itu semua dilakukan atas seolah-olah dipaksa gitu. Iya, di framingnya seolah-olah kan kayak dia yang bayar tapi dia yang dipaksa untuk nyuci dan semacam. Itu yang mungkin perlu dikoreksi oleh Trans 7 dan penyiar-penyiar lainnya agar bahasanya lebih natural, jangan ngenyek-ngenyek gitu ya. Ya udah guys, mungkin begitu aja pembahasan kita kali ini. Udah cukup jelas tuh ya bahwa adab
dalam Islam ketika Islam melarang ya kita ngikutin Islam, jangan ngikutin adat istiadatnya kalau bertentangan dengan Islam. Tapi kalau Islam nggak melarang adat istiadatnya seperti itu, lakuin aja nggak apa-apa gitu. Gitu ya, Ustaz ya? Iya, bahkan kita harus menghormati, malah menghormati. Betul. Ya udah, mungkin begitu aja video kali ini, semoga jadi pencerahan dan tidak ada lagi heboh-hebohan karena citra Islam belakangan ini memang kalau media tuh demen banget kalau Islam yang buruk tuh ya kan? Iya. Dan sekali lagi kalau ada ustadz kaya raya atau kiai kaya raya punya pondok pesantren, bisa jadi bukan dari pondok pesantrennya kayaknya. Iya. Karena ada beberapa ustadz yang saya kenal guys, buka pondok pesantren nggak bayar sama sekali pesantrennya. Justru dia udah kelebihan harta, terus bingung mau diapain lagi, bikin pesantren gitu. Terus orang-orangnya gratis di sana dan mungkin ada beberapa video mungkin misalkan dia lagi datang ceramah terus ada yang ngasih hadiah karena terima kasih udah diajarin. Itu yang dicuplik sebentar, diselewengin seolah-olah kaya raya dari pesantren. Itu yang nggak baik sebenarnya. Parah loh, itu jatuhnya fitnah nggak sih ya? Betul. Walaupun kita nggak menampik ya, ada yang memang memanfaatkan dalam tanda kutip dirinya disebut ustadz, akhirnya dia membisniskan atau yang sebagainya itu banyak ada, juga, tapi jangan bilang semuanya begitu. Iya. Gitu kan? Enggak semuanya kayak gitu, dan ya belakangan ini memang Islam kalau ada hal-hal buruk dinaikin di medianya tuh kayak cepet. Maka dari itu ya lebih ke husnuzon lagi dan saling sharing lah, jangan saling serang. Saling sharing, jangan saling serang. Ini medsosnya Ustadz Muaz nanti ditampilin juga. Dan Ustadz Muaz nerima ini juga nggak sih Mas ya? Kayak kajian-kajian masih, terus konsultasi juga masih, silakan. Ya nanti atur jadwalnya karena Ustadz Muaz juga ngurus Fajri Umroh ya, Ustadz ya. Fajri Umroh boleh tampilin sekalian ya? Boleh, silakan. Buat yang mau umroh dan semacamnya bisa diurusin sama Ustadz Muaz juga nanti. Dikontak aja dan jadwal-jadwal umrohnya kapan dan paket-paketnya ada apa aja. Pesan-pesan penutup Ustadz Muaz dari kejadian itu yang pro kontra? Ya kesimpulannya intinya kedepankan yang husnuzon. Ya kita kalau misalkan dapat aib, dapat perkataan buruk terkait dengan saudara kita, yaitu kiai, ustadz, pesantren, itu saudara-saudara kita juga. Iya betul. Yang pertama harus kita lakukan adalah husnuzon dulu, karena kalau kita tabayun mungkin perlu waktu, kita kenal juga enggak sama orangnya misalnya. Kita husnuzon dulu ya, kata para ulama kan kalau ada kabar buruk terkait saudaramu datang kepadamu, maka buatlah 70 lebih alasan yang membenarkan hal tersebut. Oh gitu? Iya, bukan berarti kita akhirnya membela saudara kita terus, enggak. Tapi ini benteng pertama, karena kita nggak boleh suuzon sama orang lain. Jadi misalnya datang kayak tadi, ustadznya bisa jadi ya kaya raya dari situ, kan bisa jadi masih. Bisa jadi. Tapi jangan sampai di framing hanya dari situ saja, gitu ya. Dan kalaupun dari situ sebenarnya mereka pantas mendapatkannya. Kenapa? Karena yang betul-betul mereka mengajarkan ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu keislaman, mereka menghabiskan waktunya untuk belajar dan juga mengajar. Mereka belajar lagi dan mengajar karena ilmu keislaman nggak ada habisnya untuk dipelajari. Iya betul. Sedangkan mereka nggak ada waktu untuk berbisnis, untuk memulai bisnis, untuk ngurusin karyawan dan bisnisnya mereka gitu kan, dan lain sebagainya. Jadi kalaupun kadang kita juga serba salah ya. Ulama miskin dikatain kan gitu. Islam kan miskin gitu kan. Ulama kaya juga salah. Ngeduitin agama. Serba salah gitu. Seakan-akan ngejual agama, padahal kan enggak. Nah itu makanya banyak diantara mereka yang berbisnis juga, yang mereka juga punya yang pekerjaan bahkan juga. Banyak juga dari circle saya nih guys ya, ustadz-ustadz dari circle saya yang mereka nggak mau narifin, dikasih mah iya diterima, tapi ditarifin enggak, cuma nanya tanggal sekian kosong saat, oh iya bisa, insya Allah hadir gitu-gitu doang. Dan yang narifin. Begini ya, kita perlu pahami juga, kekayaan itu yang paling bermanfaat kepada orang yang berilmu, yang punya ilmu, ilmu syariah, yang punya ilmu agama. Kenapa? Karena nggak mungkin dimanfaatkan kekayaan ini seperti mereka yang tidak berilmu atau yang maksiat. Coba yang nggak berilmu dipakai, saya kebanyakan duit apa ya? Biar tenang, ngedrugs gitu kan. Mabok misalkan, ke klub malam, ya gitu kan.
Jadi jangan pikir Ustadz kalau kaya tuh kayak gitu, enggak. Ustadz kalau kaya apa? Dia beli bikin Alphard. pesantren. Beli Alphard buat nganterin kajian ke majelis ilmu lagi. Biar lebih nyaman di perjalanan mungkin. Iya. Jadi jangan mungkin di Alphard sambil bisa baca buku, nginget-nginget dulu ya kan. Betul, itu husnuzon tuh harus. Husnuzon itu ya. Walaupun kita kalau kita sudah mengajar ilmu, kita juga harus punya sifat tawadhu. Tawadhu itu selalu merasa kurang ilmunya, tidak pantas terlalu dimuliakan, begitu kan. Dan memang tahu persis seperti Nabi tadi melarang untuk memuliakan yang berlebihan seperti sujud kepadanya. Itu kalau kita tahu kalau Rasul tuh ngelarang ya malah. Ngelarang. Ya kalau kita ngikutin Rasul juga ada murid harusnya kita begitu. Ya? Harusnya ngelarang. Iya, itu Bu Yaya kalau nggak salah pernah ngomong gitu juga tuh, kurang-kurangin lah tuh jalan jongkok, terus berlebih-lebihan dalam menghormati guru gitu. Itu karena kalau menurut Bu Yaya ada salah satu ceramahnya bilang itu turunan dari kerajaan. Nah, Islam datang untuk menyudahi itu gitu. Seharusnya mulai dikurangin kalau sekarang. Gitu kalau kata Bu Yaya. Bahasa halusnya begitu ya, mulai dikurangin. Iya, mulai dikurangin. Kan Bu Yaya kan bilang begitu tuh. Iya. Iya, jadi mungkin Bu Yaya menganggap mungkin di luar sana ada yang ustadz-ustadz yang memang menyuruh kayak gitu, Mas. Iya. Makanya diminta kurangin. Bisa jadi seperti itu. Tapi intinya itu ya, yang pertama terkait dengan kekayaan, nggak ada yang salah ustadz kaya, kiai kaya, toh kekayaannya dipakai untuk hal-hal yang bermanfaat, beli kitab, beli buku, kemudian juga tadi misalkan bangun pesantren digratisin yang yatim duafa, bangun rumah singgah dan bantu orang lain, buat gitu orang kan? sakit gratis. Jadi nggak ada yang salah, dia punya Alphard, emang dia punya harta itu selama diambil dari jalan yang halal. Cuma memang tadi kalau diambil dari cara mentarif, memaksa orang atau misalkan kalau uang damai dari kalau kalau ke saya gitu kan harus yang gede, saya kan guru kalian. Kalau ke yang lain masjid masih cukupnya aja misalnya. Kode banget itu kode. Iya nggak boleh kalau kayak gitu-gitu ya. Iya. Ya kita juga tahu ada adab-adabnya. Ustadz yang kayak gitu ya bener. Ada yang seperti itu ya, kita nggak tampik. Oknum-oknum yang ada aja. Masa sih ini cuma ngasih ustadz 10 juta gitu ini. Dan bukan oknum ya, mungkin juga ada juga yang pura-pura jadi ustadz. Oh iya. ngaku ustadz. Ngaku ustadz banyak. Padahal dukun. Kan. Banyak itu yang terjadi kayak gitu, guys. Jadi nggak sama. Kemudian yang kedua, adab menuntut ilmu, murid kepada ustadznya, ustadz kepada muridnya, ini juga harus ada ilmunya. Ada batasan-batasannya ya. Jadi ya harus sama-sama seimbang. Kalau kita mau menilai itu semua ya kita harus belajar semuanya. Iya. Bersinkronisasi lah. Betul. Ya udah, mungkin begitu aja mungkin ya. Iya. Oke, kita akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.